Kita akan melanjutkan keistiqomahan pelajaran kita, yaitu kitab Syarah Nasha'ihul Ibad sampai halaman 102, bujur. Ya, yaitu makalah ke-10. Wa bil isnadil ladzi yattasilu ila al-musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah annahu qala man ishtaqa ilal jannati sar'a ilal khairati wa man ashfaqa minan nari intaha anis syahawati wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzatu wa man arafad dunya hanat alaihil musibatu. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah berkata, kata beliau, barang siapa yang merindukan surga, niscaya ia bersegera melaksanakan kebaikan. Barang siapa takut akan siksa neraka, niscaya ia menghentikan diri dari mengikuti kehendak nafsu. Barang siapa yang meyakini kematian, niscaya ia tidak terlena dengan kesenangan dunia. Dan barang siapa yang mengetahui tipu daya dunia, niscaya ia akan waspada. Jadi kalau kita pahami dari makalah beliau ini berisi 4 poin ya, penting. Walaupun di ujung terakhir itu ada sesuatu yang akan nanti insyaallah akan saya jelaskan. Pertama ya, yang menjadi nasihat beliau adalah barang siapa merindukan surga, niscaya ia bersegera melaksanakan kebaikan. Ya. Jadi kalau jujur nih diri kita bahwa kita benar-benar merindukan yang namanya surga, nah, tentu kita sudah paham bahwa surga itu mahal harganya. Tidak mungkin bisa diraih hanya dengan angan-angan kosong. Harus ada action, harus ada pembuktian, harus ada amal-amal kebaikan untuk bisa mendapatkan hadiah yang namanya surga itu. Walaupun kita sadar bahwa action tadi, amal-amal tadi bukanlah itu yang sebenar-benarnya merupakan pembayaran untuk surga, karena sebenarnya tidak bisa dibayar. Kita kan sudah sama-sama tahu bahwa yang namanya surga itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan sebenarnya kepada siapapun yang Allah inginkan. Nah, cuman sudah menjadi sunatullah, Allah ini akan memberikan surga itu sebagai hadiah bagi orang yang banyak melakukan amal-amal kebaikan waktu hidup di dunianya. Andaikan ada orang tidak beramal sama sekali pun di dunia, lalu Allah berkehendak memberi surga, ya tentu bisa saja. Nah, cuman yang macam itu tuh tidak lazim, ya. Nah, jadi harus dibuktikan. Nah, lalu kemudian Allah senang dengan kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, karena kebaikan-kebaikan itu pasti perintah Allah. Nah, senangnya Allah tuh dengan maha pemurahnya Allah, Allah akan berikan hadiah berupa surga kepada kita. Jadi seakan-akan kaitan syariatnya seperti itu, ya. Jadi beramallah banyak-banyak, jangan yang diincar surga, yang diincar keridhaan Allah. Kalau sudah Allah Ta'alanya ridho, pasti Allah akan menghadiahkan surga, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kalau bujur tadi kata beliau, kita merindukan surga, itu akan kita buktikan ya dengan banyak-banyak melakukan kebajikan yang pada dasarnya sekali lagi kebaikan atau kebajikan atau ketaatan itu adalah kita membesarkan atau mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tuh yang mahalnya tuh di situ. Ya, yang mahalnya adalah di situ. Sama kayak kita nih disuruh mama kita pergi ke pasar
atau pergi ke toko terdekat, beli barang-barang kecil aja. Apa yang dibeli, ya misalnya apa kayak gitu ya, yang harga murah. Nah, sabun misalnya, Rinso, berapa sih kok sekarang nih? Nah, 1.000. Nah, barangnya kan barang sepele. Yang mahal itu bukan masalah harga barang Rinsonya itu. Yang mahal itu ketaatan kita tuh mengagungkan perintah orang tua. Itu yang mahal tuh harganya. Nah, dengan kita sering disuruh-suruh oleh orang tua mengerjakan perkara-perkara yang sepele-sepele tadi, semakin memancing rasa cinta orang tua kepada kita. Oh, ini kan mungkin orang tua tuh terpikir dalam hati, anak aku ada 5, tapi si Anu nih kok kalau disuruh tuh cepat. Nah, wajahnya sumringah, senang, tidak ada bahasa membantah, lagi asik main game, main HP, ya, lagi entah TikTokan, entah apa-apa, tahan ditinggalkannya. Padahal mungkin lagi seru-serunya. Kenapa bisa ditinggalkannya? Karena dia lebih mengagungkan perintah aku sebagai orang tua. Nah, ini kata orang tua, anak aku yang sebenarnya. Aku asalkan dia minta sesuatu, nanti suatu saat pasti ku turuti. Kata orang tua nih, ancang-ancang. Mungkin kalau dia mau nikah sama janda tuh, aku kabulkan nih, kata orang tua. Nah, saking cintanya, ya, ibaratnya itu seperti itu. Jadi bukan masalah barang sepelenya, oh harga ta'zimnya itu yang mahal. Ya, itu tandanya dia benar-benar serius mencintai orang tua. Istilahnya begitulah. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua nasihat beliau, barang siapa yang takut akan siksa neraka, ini mirip seperti di atas tadi, maka kebalikannya aja. Niscaya ia menghentikan diri dari mengikuti kehendak nafsu. Nah, kalau dia serius saja betul-betul tidak mau masuk neraka, nah, dia pasti akan meninggalkan apa yang menjadi kehendak hawa nafsunya. Karena kehendak hawa nafsu ini kan sudah pernah kita bahas dahulu. Pasti sesuatu yang melanggar syariat kebanyakan itu. Ya, kehendak hawa nafsu. Bahasa mudahnya maksiat atau bahasa lainnya dosa. Karena biasanya itu dilandasi oleh hawa nafsu. Nah, coba aja kita sering ngajak berpikir, di mana ada pelanggaran-pelanggaran, carikanlah. Yang paling nyaman pelanggaran ini, contohnya seperti orang yang sudah terhukum, kayak di penjara. Cek aja, apa yang melatar belakangi mereka masuk penjara? Hampir dipastikan adalah hawa nafsunya. Maling, ya. Kenapa tuh? Karena pengen dapat harta dengan cara yang salah. Koruptor, ya, apalagi membunuh. Gara-gara urusan sepele, kadang-kadang bunuh nih, ya, cuman tersinggung urusan sedikit aja. Oh, ketemu di jalan tidak kenal, tapi dia natap, awak cepat tersinggung. Dikiranya natap dia tuh kayak nantang gitu. Ngapa kau, pak, tomboknya sekali. Nah, gara-gara nafsu tadi, seakan-akan tidak terima ditatap macam itu, seakan-akan kayak merendahkan. Padahal mungkin orang tuh natapnya tidak kayak gitu niat awalnya. Mungkin dia kagum, gagahnya Bang Salam nih. Ini umpamanya ya dah. Mas Salam salah paham. Dikira natapnya agak lain. Emang aku bencong apa katanya? Dikira tatapan cinta. Lo tumbuknya tadi tuh. Makanya kisahnya. Itu contoh mudah tuh seperti itu. Jadi jangan buruk sangka dulu. Gara-gara nafsu tuh. Wah, ya benar itu. Nah, jadi kalau dilihat nih, kalau kita tarik seperti penjelasan di atas, dia takut siksa neraka itu, lalu dengan menghentikan dirinya dari mengikuti kehendak hawa nafsu atau dosa itu zahir syariatnya, cuman hakikatnya sebenarnya dia menakuti atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'alanya. Ya, itu yang paling penting itu. Jadi bukan semata-mata takut nerakanya, karena bagaimanapun neraka itu adalah makhluk. Dan makhluk itu sudah sifat aslinya tidak akan pernah memberikan mudarat. Yang kita takuti masuk neraka itu bukan siksa nerakanya sebenarnya, tapi kemurkaan Allahnya tersimpan di balik siksaan itu. Ya. Nah, samalah istilahnya itu kalau kita punya orang tua tuh. Macam tadi kan contohnya kalau disuruh-suruh mau. Lalu misalnya orang tua tuh menghukum kita, kalau kita sekolah, aku tidak mau ngasih kau jajan, tidak mau ngasih kau kendaraan, misalnya fasilitas, tidak mau ngasih makan. Bukan masalah perkara-perkara yang sepele macam itu, tapi marahnya itu, nah,
yang jadi besar dalam pandangan kita. Kenapa? Karena kita tidak merasa kuat melihat kemurkaan orang tua kita, apalagi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tempat terkumpulnya kemurkaan Allah itu diwujudkan di dalam api neraka itu. Nah, jadi murkanya itu yang kita tidak kuat, istilahnya begitu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang meyakini kematian, niscaya ia tidak terlena dengan kesenangan dunia. Yang menipu tadi tuh, ya, dengan kita terlena dengan kesenangan dunia, kita jadi tidak lagi mau mempersiapkan diri di dalam menyambut kematian, ya, menyongsong kematian, padahal itu hak. Wal maut hak. Benar nih, semuanya kalau ditanyakan yakin tidak nanti bakal mati, pasti bilang yakin. Nah, cuman sayang, sungguh disayang, sebatas muntung kita berani bilang kematian itu hak. Buktinya, realitanya tidak ada pula nampak kita macam mempersiapkan diri untuk menyambut kematian, macam mana nanti kematian kita tuh nyaman, bisa mendapat atau meraih predikat husnul khotimah. Dan itu lagi-lagi harus ada semacam pengorbanan, pembuktian untuk bisa meraih itu. Buktinya sampai sekarang nih, taubat kita tidak serius, ya, dosa kan semuanya ngaku banyak, tapi adalah sampai sekarang yang betul-betul berhemat menyelesaikan dosa itu. Mulai sholat 5 waktu dikodok-kodok yang tertinggal, puasa yang tertinggal dulu dikodok-kodok, zakat dan lain sebagainya, ya. Nah, itu yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedepannya perbaikannya adalah sekarang ini peningkatan ibadah menjadi lebih baik secara kualitas, lebih baik lagi kita menjaga ibadah kita. Nampak ada serius seperti itu? Kalau nampak, berarti benar dia yakin dengan kematian tuh. Kenapa? Karena sudah ada nampak perhatian untuk menyongsong kematian itu. Nah, kalau hakul adami, nampak ada sudah ngurang-ngurangi dosa melalui biasa nyambati orang agak berkurang, istilahnya begitu. Ya, atau ada datangi kawan minta maaf, ya, minta ridho, minta halal, istihlal. Nah, istilahnya seperti itu. Kan agak kurang gitu. Nah, cuma kalau ditanya mati, pastilah kata kawan. Tapi itu tadi kelihatan pembuktian dengan ucapan menyongsongnya itu tadi yang belum nampak dari kita. Dan itu memang kita sadari gitu, nah maksudnya. Ya, itulah kelemahan kita. Berarti secara jujur keyakinan kita kepada yang namanya kematian itu sekarang ini mungkin masih hanya sebatas pandiran di mulut saja, ya. Nah, tapi ya bukan berarti kita tidak bisa meraih keseriusan, kesungguhan. Nah, itulah makanya berkat majelis taklim kumpul sama orang-orang soleh-solehah di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada kita semua, cahaya di dalam hati kita, sehingga mau untuk lebih serius lagi di dalam menyongsong kematian ini tadi. Dan barang siapa yang keempat, ya, dan barang siapa yang mengetahui tipu daya dunia, niscaya ia akan waspada. Nah, ini kalau dilihat daripada susunan kata yang keempat nih benar, ya. Cuman dilihat dari teks Arabnya kok kayaknya tidak sinkron gitu. Karena yang terakhir, yang keempat, untuk teks bahasa Arab makalah beliau adalah waman arafat dunia hanat alaihil musibatu. Kalau diterjemahkan seperti tadi kok tidak sinkron gitu. Nah, mestinya kalau dilihat daripada teks Arabnya, diterjemahkan apa adanya, bunyinya begini mestinya. Barang siapa yang benar-benar mengenal dunia, maka dia pasti akan menganggap enteng segala musibah yang dialaminya. Nah, mestinya gitu. Artinya di dunia ini macam mana ya? Hidup di dunia ini kan tempat transit. Nah, bukan tujuan utama, ya. Namanya sudah dunia. Dunia itu kan rendah, maknanya hina. Tempat tujuan akhir gitu, kalau cerita tempat itu puncaknya di surga. Namun kita tidak akan bisa nyelonong langsung ke surga kecuali melewati semacam terminal atau tempat transit yang namanya dunia ini tadi. Dan namanya tempat transit kan pasti sifatnya sementara. Dan kebanyakan tempat transit itu bisa tidak nyaman memang. Ya, coba aja orang naik pesawat tempat transitnya dari Jakarta ke Jambi. Mohon maaf, kita katakanlah misalnya dari Kalimantan mau ke Jambi. Transit dulu di Jakarta. Ada bahasa delay, betul tak? Tidak langsung kan?
Nyaman tidak delay itu? Pasti tidak nyaman, menghadangi ungut-ungut gitu, melihati orang-orang lewat. Ya, nah jelas tidak nyamannya macam itulah hakikat dunia itu, ya tidak nyaman. Karena di dunia ini pasti akan banyak sekali kita menghadapi tajallinya sifat jalalnya Allah. Apa tajallinya sifat jalal Allah tuh? Tajalli sifat jalal Allah tuh nanti akan beradu sama kehendak kita. Nah, simpelnya adalah kehendak-kehendak kita diadu sama kehendak-kehendak Allah Ta'ala. Dan yang menang pasti kehendak Allah. Simpelnya lagi adalah akan banyak kehendak kita tidak kesampaian. Ya. Jadi jangan heran, di dunia itu modelnya memang seperti itu. Ya, pengen ini tidak dapat. Biasa aja. Ya, pengen ini tidak keturutan. Pengen ini tidak kesampaian. Nah, itu akan berefek menyedihkan hati atau menyusahkan hati. Nah, itu disebut juga dengan musibah. Kullu ma'adal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang menyusahkan hati seorang mukmin maka itu adalah musibah. Nah, siapa yang mengenal hakikat dunia tadi, maka dia akan menganggap enteng musibah-musibah yang dialaminya di saat hidup di dunia. Ini kalau disesuaikan dengan teks Arabnya. Ya, jadi arahnya itu ke situ. Sekarang mana ceritanya yang hadir di sini? Ndak saya, ndak sesepuh, ndak sohibul bay, ndak semuanya. Ada ndak yang merasa macam ndak punya musibah? Sesuatu yang menyusahkan hati. Ada ndak kira-kira? Ya. Ndak ada. Cuman kelihatan wajahnya senang. Wajahnya tuh sumringah, macam kayak orang tidak bermasalah, padahal la haula wala quwata illa billah. Itu kalau bangsa musibahnya tuh ada dacing, timbangan bisa nimbang, enggak tahu lagi saya nyambatnya macam mana. Ya, nah itu kita jujur seperti itu. Tapi semua itu akan kita anggap enteng. Ketika kita tahu bahwa hakikat dunia memang seperti itu bawaannya. Ya. Nah, dinikmati aja. Makanya betul lah kata Abah Guru Sekumpul tuh, tujuan hidup nih senang. Senangkan hati. Ada kan nih di video pendek beliau tuh. Artinya tuh ya jangan dimasuk-masukkan ke dalam hati segala apa yang terjadi di dalam perjalanan kehidupan kita dunia. Masalah tuh pasti ada, tapi dibawa happy aja. Dibawa nyaman. Jadi bawaan happy itu senang gitu. Nah, kenapa? Karena dengan senang itu kita kan senang ini identik dengan nikmat. Ya, hidup ini pasti ada senang, ada susahnya mestinya. Tapi lebih bagus difokuskan ke senangnya aja lah. Kenapa? Karena kita lebih banyak memikirkan nikmatnya berarti. Nah, kalau nikmat itu identiknya, adabnya adalah dengan syukur. Berarti semakin kita sering bersyukur dengan senangnya kita mengarungi kehidupan ini. Nah, kalau dibawakan masalahnya jadi tuungut kita. Nah, kalau tuungut itu bawaannya susah. Kalau bawaan susah ini dikhawatirkan menjadi kufur. Artinya susahnya ada, senangnya ada, tapi karena dah terfokus ke susahnya tadi, senangnya itu jadi tertutup, gitu maksudnya. Itu tidak bagus. Ya, lebih bagus dibawa yang senangnya aja. Ibaratnya seperti itu. Nah, tujuan satu lagi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Enggak Bang Amin. Senang aja bawaannya. Itu yang diturut. Padahal Masya Allah beliau itu masalahnya Pak Yelam bilang kan beliau itu kan termasuk penyangganya wilayah Paritiga sana. Wah, Masya Allah. Ini siapa yang tidak kenal Bang Amin? Kalau Salam ini dari wilayah mana dia? Megang wilayah mana? Tunggal 1. Wah, makanya banyak kumpulannya janda Tuhan. Saya boleh. Masya Allah. Nah, habis tuh nasihat beliau. Jadi itu penjelasan yang bisa saya jelaskan dari sisi lafadznya itu tadi. Adapun yang diterjemahkan dengan bahasa yang terakhir, dan barang siapa mengetahui tipu daya dunia, niscaya dia akan waspada, ya tak salah juga, ya benar juga gitu. Makalah ke-11 atau makalah ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-salatu imaduddin was-shamtu afdalus shamtu. Ini kok
aneh gitu bahasanya ya. Coba nanti saya teliti. Saya bacakan apa adanya dulu. As-somtu afdalu, as-somtu arfa'ul ibadat. Was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi, was-somtu afdalu. Oh gitu. Was-sawmu junnatun minan nari, was-somtu afdalu. Wal jihadu sanamud dini, was-somtu afdalu. Oh, Masya Allah, ini di hadis ini beliau ingin menjelaskan keutamaan diam. Ya, diam. Kenapa? Ya memang diam itu luar biasa. Ya tentu maksudnya diam dari perkara yang tidak baik. Makanya tidak mau bersurah. Kenapa? Karena bawaan ini kalau bersurah pasti buruk nih. Nah tentu lebih bagus berdiam. Tapi kalau bersurah itu justru lebih mendapatkan manfaat, lebih bagus bercakap daripada berdiam. Istilahnya gitu. Nih, lu duduk macam ini, rupanya ada puntung rokok. Misal, membakar sarung kawan, melikit gitu. Nah, ini bisa mana nih? Aku kalau bersurah lebih bagus diam ketika pelajaran ini. Ya akan aja lah. Oh, bukan macam itu. Di saat ini momennya, kalau memang contoh seperti tadi, lebih bagus bersurah. Gitu, nah. Ini enggak, cep kawan lagi bercakap nih. Ini nyambati orang, ini anu, nih, gibah segala macam. Nah, awak nak ikut juga nih. Nak nyambati juga kisahnya, anu gatal muntong nih rasanya. Nah, di saat ini lebih bagus berdiam, ibaratnya begitu. Nanti kan langsung disambar tuh sama pelakunya. Enggak lah, bergurau semua. Nabi SAW bersabda, salat itu tiang agama. Nah, sedangkan diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek lebih utama daripada ibadah dan sedekah yang dapat memadamkan murka Allah. Nah, ini aneh juga nih terjemahnya. Saya bikin dewek ya, sesuai dengan apa yang saya paham dari matannya. Salat itu tiang agama, namun diam itu lebih utama. Seakan-akan gitu. Ya. Tapi kita kan paham kalau bahasa salat yang dikehendaki tiang agama di sini tentu yang dikehendaki ini mungkin salat sunat. Ada orang nih rajin salat sunat, tapi muntung nggak bisa dijaga. Nah, daripada dia kebanyakan salat sunat, lebih bagus dia berdiam walaupun tidak banyak salat. Paham maksudnya tak? Kenapa? Karena dia banyak bersurah tadi itu langsung menghanguskan pahala salatnya. Kenapa saya arahkan ke sunat? Karena tidak mungkin kewajib. Nanti kalau kewajib nanti pian akan salah persepsi. Sholat itu tiang agama. Oh, zuhur, asar, maghrib. Tapi lebih utama diam. Nah, kata kawan, lebih bagus berdiam daripada sembahyang 5 waktu nih. Kan gitu jadinya, dak. Nah, makanya dak kena kalau diarahkan seperti itu. Tentu yang dikehendaki adalah sholat-sholat sunat nih. Ya. Jadi seakan-akan lebih bagus kita tidak berbicara dengan bicara yang buruk daripada kita melakukan sholat sunat banyak-banyak tapi tidak bisa nahan mulut. Nah, kalau itu jelas memang lebih utama berdiam, ya. Nah, yang kedua, di sini tadi bahasa terjemahnya agak aneh gini. Lebih utama daripada ibadah dan sedekah yang dapat memadamkan murka Allah. Saya agak ngerunutnya itu agak bingung begitu. Nah, makanya saya bikin dewek ya. Itu kan tadi yang pertama tadi itu ya. Nah, yang kedua poinnya, was-sadaqatu tuh. Jadi kalau dilanjutkan was-sumtu afdalu. As-sumtu arfa'ul ibadat. Diam itu merupakan paling tinggi-tingginya ibadah. Diam tadi itu dari kejelekan. Was-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi was-sumtu afdalu. Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Namun diam itu lebih utama. Sedekah bagus kan? Bisa memadamkan kemurkaan Allah. Namun diam dari keburukan itu lebih utama daripada sedekah tadi itu. Ya mohon maaf lahir batin. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah, tapi muntung gitu tidak bisa dijaga. Itu kadang-kadang bisa menyebabkan kemurkaan Allah lagi. Nah, jadi daripada kita banyak sedekah tapi muntung tidak bisa dijaga, lebih bagus tidak banyak sedekah tapi muntungnya dijaga. Nah, nangkap lah tak? Oke.
Itu yang kedua. Puasa itu, terjemahan yang ketiga nih, puasa itu perisai yang dapat menahan dari siksa neraka. Tetapi diam itu lebih utama. Ini jelas betul nih. Betul, sesuai dengan bunyi matannya. Nah, jadi kan macam tadi deh. Puasa kan bagus tuh. Benteng, perisai daripada api neraka. Tentu kita bisa nangkap yang diarahkan puasa di sini puasa sunnah, ya. Nah, tetapi diam lebih utama. Kenapa? Karena memang banyak kita saksikan ada orang rajin puasa sunnah, sayangnya muntungnya tidak bisa dijaga. Jadi hancur pahala puasanya itu. Lebih bagus tidak usah puasa, banyak makan, tapi banyak berdiam daripada keburukan. Istilahnya seperti itu, ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, jihad itu puncaknya agama, tetapi diam itu lebih utama. Diam dari ucapan dan perbuatan yang jelek adalah ibadah yang paling tinggi. Wasumtu afdalu. Nah, jadi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu arfa'ul ibadat. Jadi diam itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling tinggi-tingginya ibadat. Diam dari segala sesuatu yang buruk. Yang dimaksud dengan as-sumtu adalah as-sukutu. Yang dimaksud dengan diam tadi, as-sukutu itu tenang. Jadi badan itu memang tidak banyak bergerak, terutama mulut. Yang dimaksud dengan as-sukutu adalah sebagai berikut. Yang dimaksud sukut itu apa? Sukut itu diam juga sih maknanya. As-sukutu amma la yanfa'u fid din wad dunya wa tarkur raddi ala man ya'tada min arfa'i anwa'il ibadat. Fa inna aktsaral khataya minal lisani amma idza kana al insanu khalian anin nasi fala yakunu sukutuha minal ibadat. Diam dari sesuatu yang jadi ini tadi ceritain sukut diam tuh apa tuh diam tuh tadi. Nah, yaitu diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan agama dan dunia. Tidak membalas terhadap orang yang membencinya. Itu diam juga. Ada orang benci kita, nyakiti kita, ngata-ngatai kita, mitnah kita. Kita diam, tidak nanggapi dia. Itu diam juga. Adalah sebagian dari ibadat yang paling tinggi. Tidak usah diladeni. Karena kebanyakan kesalahan atau dosa itu timbul dari lisan. Adapun apabila manusia itu diam karena menjauhkan diri dari pergaulan dengan manusia, maka diamnya itu tidak termasuk ibadah. Kenapa? Karena memang tidak ada yang direspon. Diam ini maksudnya adalah khalian anin nas, orangnya tidak ada. Kalau piat nih, misalnya pergi berkebun, surangan, bepandir aja asli sudah berarti kata kawan. Nah, ini kena sudah mungkin gara-gara kalah pilkada tadi macam mana? Mungkin. Iya. Yeah. Nah, kehendak diam ini bukan kasusnya macam itu. Lagi berkumpul-kumpul. Nah, lagi berkumpul-kumpul nih, kita tuh kan gatal muntung tuh nak merespon apa yang jadi pandiran orang. Dan kita sadar yang jadi objek pandirannya sekarang ini adalah sesuatu yang menyalah. Nah, kegatalan muntung kita adalah kita tahan untuk mendiamkan diri tadi. Itu baru diam yang beribadah, bukan diam waktu saat surangan. Kalau itu jelaslah bagus. Lagian juga kan seperti yang kita contohkan, tidak mungkin kita nak bersurah orang tidak ada. Ya, kecuali mungkin sudah berkawan sama alam sebelah. Ya bisa aja kita surangan ngocong-ngocong orang tidak nampak kan kisahnya. Rupanya dia sudah berkawan begitu. Lengkap ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-samtu zainun lil alimi wa sitrun lil jahili. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim dan selimut atau tutup bagi orang bodoh. Betul lian. Nah, jadi seakan-akan tuh wibawanya, karismanya orang alim itu keluar ketika dia banyak diam. Ya. Makanya lihat ulama-ulama tasawuf banyak enggak, tapi banyak bunyi. Cukup sepotong-sepotong sepentingnya. Nah, kalau orang bodoh, diam itu justru adalah menjadi penutup kebodohannya. Dengan dia banyak bersurah, lalu orang tahu menilai, oh rupanya bungol dia nih. Misalnya begitu. Gara-gara banyak berpandir, dan pandiri tidak berkualitas. Kadang-kadang sok tahu lagi.
Anu tuh begini-begini, padahal mana ada macam itu istilahnya. Jadi kita nampak lebih bagus kita bodoh tapi tutupi dengan diam. Wah. Jadi kata orang mungkin dia ini menutupi ilmunya, padahal memang dia tidak tahu kisahnya. Iya. Nah itu aman jadi posisinya itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu saydul akhlaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu adalah rajanya akhlak, akhlak yang baik. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diam itu mengandung hikmah yang banyak, akan tetapi sedikit orang yang melakukannya, yang bisa melakukan diam itu sedikit sekali. Oleh karena itu dikatakan, wa min thamma qila min bahril khafif ya kathiral fuduli qashir qalilan qad farashtal fudula ardan wa tulan qad akhadta minal qabihi bihadzin faskutil ana in aratta jamila. Oleh karena itu dikatakan dalam bentuk syair atau bahar khafif sebagai berikut. Wahai orang yang berlebih-lebihan, kurangilah sedikit. Sungguh sifat berlebih-lebihan itu telah mewabah demikian luas. Sungguh engkau telah mengambil bagian dari sesuatu yang jelek. Oleh karena itu, sekarang diamlah apabila engkau menghendaki kebaikan. Berlebih-lebihan bersurah maksudnya tadi itu. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi. Diriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jihad yang paling utama ialah memerangi nafsu dan kehendak hawa nafsumu karena Allah. Ya, semata-mata mencari keridhaan Allah di dalam memerangi hawa nafsu tadi itu. Nah, kemudian makalah ke-12, wallahu alam bissawab. Ya.